Nah, jadi hari ini tema sosialisasi ini tentang berbau keuangan. Yang pertama itu tentang penyuluhan manajemen keuangan dan juga pentingnya semangat berbisnis itu akan dibawakan oleh saya. Yang kedua itu sesi yang kedua itu tentang implementasi cara-cara kita melakukan investasi dan lain-lain itu akan dijelaskan oleh teman saya Rahman. Jadi karena mungkin banyak peserta yang berhalangan hadir juga, jadi kita juga akan merekam sosialisasi ini sehingga kedepannya kalau misalnya ada peserta yang mau menonton ulang atau berkesempatan berminat gitu untuk menonton ulang video ini bisa ditonton. Nanti kita juga akan kirim link videonya di grup-grup yang kita joinin juga. Jadi kita mulai saja sosialisasinya. Nah, jadi untuk saya sendiri di sosialisasi kali ini saya ingin menjelaskan tentang dua topik utama. Yang pertama yaitu tentang manajemen keuangan dan yang kedua itu tentang pentingnya membangun semangat berbisnis sejak dini. Nah, jadi manajemen keuangan sendiri merupakan salah satu kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan juga penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang kita miliki. Nah, sebenarnya awal saya membuat program ini, target sasaran saya itu untuk remaja dan anak-anak. Tetapi selama proses pembuatan program ini, saya memperluas target sasaran saya, sehingga topik manajemen keuangan ini pembahasannya itu sangat luas. Ada pembahasan manajemen keuangan untuk remaja, keluarga, dan juga perusahaan. Lalu topik yang kedua itu tentang berbisnis. Jadi berbisnis sendiri merupakan kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Nah, di sini yang ingin saya tekankan itu bukan berbisnis secara umum, tetapi bagaimana sih kita tuh caranya mengembangkan semangat berbisnis di usia muda. Karena zaman sekarang ini generasi muda itu termasuk salah satu kelompok yang cukup kuat untuk negara kita untuk mengenal potensi-potensi yang ada di negara kita. Jadi berbisnis itu tidak harus kita tuh menunggu usia kerja, misalnya kita harus selesai kuliah dulu gitu, enggak. Jadi kita bisa memulai bisnis itu sejak muda. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang tips and trick untuk anak muda dan juga peranan orang tua terhadap anak. Jadi secara garis besar ini sosialisasi yang akan saya bawakan ini targetnya sangat luas dan bisa bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat, terutama di Desa Jatisobo. Next. Selanjutnya, Rahman. Nah, jadi kita mulai ke topik pembahasan yang pertama, itu tentang manajemen keuangan untuk remaja. Jadi sebenarnya mengelola keuangan itu sangat penting karena itu salah satu cara gimana kita itu bisa mencukupi kebutuhan kita. Jadi biasanya kalau orang-orang tuh berpikir wah yang mengatur keuangan ini harusnya orang tua gitu, tetapi tidak. Sebagai seorang remaja pun di usia kita pun kita tuh masih bisa melakukan tindakan manajemen keuangan ini. Nah, jadi mengatur keuangan sejak remaja itu sebenarnya bisa membantu remaja untuk mempersiapkan masa depan sehingga lebih matang. Jadi dengan mengatur keuangan, para remaja itu bisa hidup lebih hemat, lalu bisa mengurangi perilaku boros dan lain-lain. Gimana sih cara kita itu sebagai seorang remaja itu dalam mengatur keuangan kita? Jadi di sini ada beberapa tips yang bisa diterapkan oleh para remaja khususnya dalam mengatur keuangan kita. Yang pertama itu kita bisa mencatat pemasukan dan pengeluaran kita sehari-hari. Nah, ini yang paling penting ya bagi kita seorang remaja karena kan kita mungkin dari orang tua kita mendapat uang bulanan gitu. Nah, di sini kita itu bisa mulai menerapkan mencatat apa saja sih pemasukan kita dan juga pengeluaran kita sehari-hari. Tujuannya agar misalnya di bulan Januari ini kita sudah tahu pengeluaran dan pemasukan kita. Nah, di bulan
berikutnya, misalnya di bulan Februari, kita jadi tahu, wah berapa sih pengeluaran kita, berapa sih pemasukan kita, dan kita tuh bisa menyesuaikan lebih lagi keuangan kita. Jadi mungkin kita juga bisa mengurangi pengeluaran yang sekiranya tidak begitu penting. Lalu yang kedua itu kita dianjurkan untuk menggunakan uang kita itu untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Nah, di sini kebutuhan dan keinginan itu juga berbeda. Misalnya kita butuh membeli sesuatu yang misalnya untuk keperluan sekolah, itu merupakan suatu kebutuhan. Tapi untuk keinginan itu sesuatu yang tidak mendesak dan tidak harus dipenuhi. Jadi kita juga harus menahan diri agar tidak membeli barang sesuai keinginan, tetapi membeli barang sesuai kebutuhan. Lalu yang ketiga itu kita juga dianjurkan agar hidup hemat. Jadi kita tuh membeli barang dengan harga yang lebih rendah dan kita tuh dianjurkan jangan cepat bosan dengan model barang. Usahakan juga kita tuh tidak gampang tergoda dengan tren yang ada, misalnya tren pakaian yang bisa membuat kita boros dan keuangan kita akan perlahan-lahan habis. Lalu yang keempat itu ada budayakan menabung atau berusaha untuk menabung. Jadi dengan menyisihkan sebagian dari uang saku kita untuk ditabung, misalnya kita memilih untuk menabung di bank atau di koperasi, maka dengan adanya kebiasaan seperti itu, tanpa tidak kita sadari itu membawa pengaruh yang besar untuk masa depan kita. Dan yang terakhir untuk remaja terutama, di sini untuk membantu kita tuh menambah pemasukan, kita tuh juga bisa mencoba untuk jualan. Nah, ini dengan mencoba untuk berjualan, kita tuh bisa mendapatkan uang tambahan dan juga barang yang kita jual itu tidak harus yang ribet-ribet kayak misalnya yang dijual oleh perusahaan-perusahaan terkenal. Misalnya kita juga bisa menjual barang-barang yang simpel seperti jualan pulsa atau makanan ringan atau nasi kalau kita pandai memasak. Jadi sekarang ini kan juga lagi ngetren ya kayak gitu, kayak jualan melalui sosial media dan lain-lain. Nah, jadi jika kita sebagai remaja menerapkan manajemen keuangan ini, tentunya juga banyak manfaat yang akan kita dapatkan selama kita menerapkan manajemen keuangan ini. Misalnya kita akan memiliki perencanaan masa depan yang lebih baik, lalu kita akan dapat melindungi diri dari kejadian yang tidak terduga. Artinya jika sampai suatu saat ada kejadian yang membutuhkan uang, maka kita sudah siap gitu istilahnya. Lalu kita juga bisa melatih hidup hemat, menjadi pribadi yang lebih mandiri, dan juga ke depannya dengan adanya kegiatan manajemen keuangan ini, kita juga bisa mempersiapkan diri menjadi pembisnis yang sukses gitu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu untuk manajemen keuangan untuk keluarga. Nah, di sini biasanya topik manajemen keuangan untuk keluarga ini yang paling terkenal karena biasanya yang mengatur keuangan itu keluarga, terutama untuk ibu-ibu ya. Jadi topik yang ini tuh target sasarannya lebih menuju ke ibu-ibu PKK terutama. Nah, di sini tujuan utama dari manajemen keuangan untuk keluarga yaitu untuk membantu mengkokohkan ketahanan ekonomi di dalam suatu keluarga itu sendiri. Dan sama seperti manajemen keuangan untuk remaja, tentunya manajemen keuangan untuk keluarga itu membawa banyak manfaat. Misalnya kita itu bisa melakukan perencanaan keuangan secara berkala yang lebih tertata. Yang kedua, kita juga bisa mendorong keluarga untuk memiliki tabungan. Lalu dengan misalnya kita melakukan manajemen keuangan, itu kita juga bisa memanfaatkan uang itu sesuai dengan skala prioritas atau kebutuhan kita. Seperti yang tadi saya bahas, kita di sini lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Lalu dengan adanya proses manajemen keuangan atau mengelola keuangan ini, kita juga bisa membuka peluang sumber pendapatan baru. Nah, misalnya nih, gimana sih kok kita tuh dengan manajemen keuangan tuh kok bisa membuka peluang sumber pendapatan baru? Nah, ini nih, jadi penjelasannya tuh seperti ini. Misalnya kita tuh melakukan pencatatan tentang pengeluaran dan pendapatan kita setiap bulannya. Nah, jika suatu saat
seringnya sih kita menemui bahwa pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan ya untuk mungkin untuk beberapa orang. Nah, kita akan tahu kalau sumber pemasukan kita itu mungkin saja masih kurang. Nah, karena kita tuh sadar kalau kita tahu pemasukan kita itu kurang, di situ kita tuh menjadi lebih termotivasi untuk mencari pendapatan-pendapatan baru. Misalnya kita bisa memilih bisnis sampingan atau kerja freelancing dan lain-lain. Lalu manfaat yang terakhir itu ada menyiapkan keuangan di masa tua. Jadi misalnya kalau di dalam keluarga itu biasanya mereka itu sudah membagi keuangan untuk pendidikan anak-anaknya atau untuk masa depan anak-anaknya gitu sudah diatur di dalam keluarga itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada beberapa cara simple yang mudah diterapkan juga, yang dapat diterapkan di keluarga kita masing-masing untuk manajemen keuangan. Jadi, manajemen keuangan untuk remaja dan juga keluarga itu cukup simpel karena formatnya itu kita bisa buat-buat sendiri gitu. Yang pertama itu dengan melakukan catatan anggaran keuangan dengan melakukan financial check up. Jadi di sini tuh sama seperti yang tadi yang untuk remaja, tetapi ini mungkin lebih kompleks ya karena pemasukan dan pengeluaran keluarga itu lebih banyak juga. Jadi di sini kita harus mencari tahu berapa pendapatan per bulan yang kita dapatkan, lalu pengeluarannya juga, dan kita bisa mengurangi pendapatan dengan pengeluaran untuk mendapatkan laba bersih yang kita dapatkan gitu di dalam keluarga, dan kita juga bisa memeriksa kembali pengeluaran kita. Memeriksa kembali pengeluaran kita itu yang dimaksudkan adalah ke depannya kita itu bisa mengurangi pengeluaran mungkin tidak dibutuhkan. Lalu yang kedua itu kita dapat menetapkan tujuan pengurang utang. Jadi hutang itu bentuknya ada berbagai macam, misalnya hutang kredit atau pinjaman-pinjaman lainnya, atau suku bunga yang mungkin semakin sulit untuk kita untuk melunasi utang-utang itu. Nah, sebenarnya utang sendiri ini ada semacam teorinya gitu ya. Jadi kalau secara umum kita itu di dalam satu keluarga kalau bisa utang itu tidak boleh melebihi dari 20% dari gaji bersih kita. Selanjutnya menetapkan tujuan penghematan. Di sini sama seperti yang sudah saya bahas tadi tentang menabung, dan itu juga merupakan salah satu langkah yang positif sehingga kita bisa mempersiapkan masa depan keluarga. Dan yang terakhir itu mengembangkan rencana pengeluaran. Itu sama seperti yang tadi sudah kita bahas juga, pengeluaran itu merupakan item yang cukup penting di sini karena biasanya kalau pengeluaran itu besar maka pendapatan kita itu akan semakin kecil. Jadi di sini tuh kita benar-benar harus uh, mementingkan pengeluaran kita. Nah, selanjutnya. Next, Rahman. Nah, selanjutnya ini lebih ke teori ya, karena ini berhubungan dengan manajemen keuangan untuk perusahaan. Jadi di sini saya akan membahas singkat saja. Saya yakin untuk terutama Karang Taruna atau remaja yang besoknya itu akan mengambil kuliah di bidang keuangan atau di bidang ekonomi, terutama akuntansi, itu pasti salah satu topik pembahasannya itu ada ini, tentang ini gitu. Karena ini merupakan topik pembahasan yang paling penting gitu jika kita tuh mengambil kuliah atau belajar tentang keuangan. Nah, di sini manajemen keuangan untuk perusahaan itu merupakan salah satu fondasi yang kuat bagi perusahaan itu sendiri. Jadi di dalam suatu perusahaan itu pasti ada yang namanya manajemen keuangan. Biasanya berhubungan erat dengan profesi akuntan gitu ya. Nah, manajemen keuangan sendiri itu memiliki 5 fungsi. Yang pertama yaitu planning. Planning itu tentang perencanaan keuangan. Yang kedua itu tentang budgeting atau alokasi dana untuk keperluan perusahaan yang harus dilakukan seminimal mungkin. Dan juga yang ketiga itu ada controlling, itu tentang pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Selanjutnya ada auditing. Auditing itu tentang pemeriksaan keuangan. Ini juga